Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas R3G, program studi pendidikan matematika. Kami di sini ingin menjelaskan tentang AR dan MR, konsep mol, stoikiometri, reaksi kimia. Kelompok kami beranggotakan Jayati Puspitasari dengan NPM 2019 13500 470, Dahlan Nikopa dengan NPM 2019 13500 497, dan Vina Silviani Putri dengan NPM 2019 13500 516. Di video kali ini kita akan belajar tentang AR. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih massa atom relatif itu? AR merupakan massa rata-rata suatu atom yang dibandingkan terhadap 1/12 massa karbon 12, atau massa rata-rata isotop suatu unsur terhadap kelimpahan alam. Nah, gimana sih menghitung rumus AR itu? Jadi ada dua cara ya. Yang pertama dengan massa atom C12. Kenapa pakainya atom C12? Karena karbon 12 ini merupakan standar pengukuran massa atom yang merupakan kesepakatan dari ahli kimia dan fisika. Rumusnya, ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12, yang dimana X merupakan lambang suatu unsur yang diketahui dalam soal. Rumus yang kedua yaitu dengan kelimpahan isotop, di mana AR sama dengan persen isotop 1 dikali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2. Jika isotop lebih dari 2, nanti bisa ditambahkan dengan isotop yang berikutnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke contoh yang pertama. Contoh soal yang pertama, massa dari satu atom magnesium adalah 4,037 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Berapakah massa atom relatif magnesium jika diketahui massa satu atom C12 sama dengan 1,99268 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Pembahasan yang pertama, kita menggunakan massa atom relatif atau AR dari magnesium. Kemudian masukkan rumusnya. Massa rata-rata Mg dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Kemudian kita masukin angkanya. 4,037 dikali 10 pangkat minus 23 gram dibagi dengan 1/12 dikali 1,99268 dikali 10 pangkat minus 23 gram, yang hasilnya 24,31. Massa atom relatif ini tidak punya satuan, jadi langsung saja berupa angka seperti ini, karena dia merupakan relatif terhadap 1/12 dari massa satu atom C12. Lanjut contoh soal yang kedua, massa atom relatif dari isotop. Isotop 1 sama dengan Si28 dengan kelimpahan sebesar 92,23% dengan massa 27,977 SMA atau satuan massa atom. Isotop kedua, Si29 dengan kelimpahan sebesar 4,67% dengan massa 28,976 SMA. Dan isotop 3, Si30 dengan kelimpahan sebesar 3,10% dengan massa 29,974 SMA. Berapakah massa atom relatif? Pembahasan yang kedua, langsung saja dimasukkan rumusnya, yaitu AR sama dengan persen isotop 1 dikali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2 ditambah persen isotop 3 dikali massa isotop 3. Kemudian masukkan angkanya. 92,23% dikali 27,977 SMA ditambah 4,67% dikali 28,976 SMA ditambah 3,10% dikali 29,974 SMA. Nah, kemudian diperoleh hasil 28,085. Massa molekul atom atau MR
merupakan penjumlahan dari massa atom relatif AR atom-atom penyusunnya. Rumus massa molekul relatif, yaitu massa molekul relatif molekul XY sama dengan massa rata-rata molekul XY dibagi 1/12 dikali massa atom karbon 12. Untuk mencari MR dari suatu senyawa X, yaitu MR senyawa X sama dengan jumlah AR yang menyusun satu molekul senyawa X. Sebelum menghitung MR, kita harus tahu terlebih dahulu nilai AR dari suatu senyawa. Maka dari itu diperlukannya tabel periodik. Di tabel periodik, AR berada di posisi pojok kanan atas. Mari kita lihat contoh, yaitu H atau hidrogen di pojok kanan atas. Di sana terlihat tulisan 1,008, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi AR hidrogen yaitu 1. Kita lihat contoh lagi, N atau nitrogen di pojok kanan atas yaitu 14,007 dibulatkan menjadi 14, maka AR nitrogen yaitu 14. Contoh soal nomor 1. Hitunglah MR dari kristal CaOH2 dengan 10 air. Jika diketahui ARH sama dengan 1, O sama dengan 16, Ca sama dengan 40. Pertama, kita uraikan senyawa CaOH2 terlebih dahulu, yaitu sama dengan ArCH ditambah 2ArO. 2ArO ini didapat dari O dikali dengan sebelah H kan ada angka 2, jadi O dikali 2 jadi 2ArO ditambah 2ArH sama dengan 40 ditambah 2 dikali ArO kan 16 dikali 16 plus 2 dikali ArH 1 sama dengan 40 ditambah 32 ditambah 2 sama dengan 74. Kemudian kita uraikan airnya. Ini kan airnya ada 10 H2O. Jadinya angka 10 ini dikali dengan angka 2 di sebelah H. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 20 ArH plus 10 dikali dengan O-nya ini. Berarti 10 ArO sama dengan 20 dikali ArH. ArH-nya kan tadi 1. 20 dikali 1 ditambah 10 dikali ArO yaitu 16. Jadi 10 dikali 16 sama dengan 20 ditambah 160 sama dengan 180. Jadi MrCaOH2 dengan 10 air yaitu 74 plus 180 sama dengan 254. Contoh soal nomor 2A, hitung MR dari senyawa berikut. MgCl2. MR MgCl2 sama dengan ArMg plus 2ArCl sama dengan 24 plus 2 dikali ArCl itu 35,5 sama dengan 24 plus 71, hasilnya 95. Kemudian contoh soal nomor 2B. Hitunglah MR dari senyawa berikut. CONH2 2 kali. MR CONA2 2 kali sama dengan ARC plus ARO plus 2ARN plus 4ARH sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 2 dikali 14 ditambah 4 dikali 1
sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4 hasilnya 60. Contoh soal nomor 2C, hitung MR dari senyawa MgSO4 dikali 7H2O sama dengan ArMg plus ARS plus 4ARO sama dengan 24 plus 32 plus 4 dikali 16 sama dengan 24 plus 32 plus 64 hasilnya 120. Kemudian uraikan senyawa 7H2O sama dengan 14ARH plus 7ARO sama dengan 14 dikali 1 plus 7 dikali 16 sama dengan 14 ditambah 112 hasilnya 126. Jadi MR MgSO4 dikali 7H2O yaitu 120 ditambah 126 sama dengan 246. Selanjutnya, kita akan membahas stoikiometri mengenai konsep mol. Tahukah kalian, stoikiometri diambil dari bahasa Yunani, yaitu stoicheon, yang artinya zat, dan metron yang berarti pengukuran. Sehingga, stoikiometri dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif yang ada antara reaksi atau reaktan dan produk atau hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia. Kalian tahu tidak, kadar zat memiliki satuan baku atau satuan internasional, yaitu mol. Nah, di sini kita akan mempelajari hubungan mol dengan massa, molaritas, jumlah partikel, dan volume gas, di mana masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, kita akan mempelajari hubungan mol dengan massa. Mol dengan massa berkaitan dengan AR atau MR. Kita tahu bahwa massa zat berbeda-beda dan sangat kecil nilainya, sehingga kita menggunakan mol untuk mempermudah perhitungan ataupun pengukuran zat. Nah, jika di soal diketahui mol dan kita ingin mencari massa, maka mol dikali dengan AR atau MR. Sebaliknya, jika diketahui massa dan ingin mencari mol, maka massa dibagi dengan AR atau MR. Agar lebih paham, ayo kita lihat contoh soal yang pertama. Hitunglah mol dari 4,4 gram CO2 jika diketahui ARC sama dengan 12 dan ARO sama dengan 16. Diketahui massa CO2 sama dengan 4,4 gram. Lalu, diketahui ada ARC dan ARO. Karena CO2 merupakan senyawa, jadi kita harus mencari MrCO2 terlebih dahulu, yaitu ARC ditambah ARO. Karena di sini ada 2 oksigen, maka dikali dengan 2. Kita masukkan angkanya, ARC 12 ditambah ARO 16 dikali dengan 2. Dapat hasil 44. Di sini yang ditanyakan adalah mol, atau dilambangkan dengan N kecil. Langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya N sama dengan massa dibagi dengan MR. Kita masukkan angkanya, 4,4 gram dibagi dengan 44. Dapat hasil 0,1 mol. Nah, ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua, kita akan mempelajari mol dengan molaritas. Mol dengan molaritas itu berkaitan dengan volume larutan. Molaritas sendiri adalah satuan konsentrasi zat yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut di setiap liter volume larutannya. Yang harus diingat di sini, kita memakai volume larutan ya, bukan pelarut. Nah, jika soal diketahui mol dan kita ingin mencari molaritas, maka mol dibagi dengan volume larutan. Sebaliknya, jika kita ingin mencari mol, maka dikali dengan volume larutan. Biar lebih paham, kita ke contoh soal yang kedua. Hitunglah kemolaran larutan NaOH sebanyak 0,1 mol yang dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Di sini diketahui
Molnya yaitu 0,1, lalu volume 150 ml. Di sini kita ubah volumenya menjadi satuan liter ya. Jadi 0,15 liter. Di sini yang ditanyakan adalah kemolaran yang dilambangkan dengan huruf M besar. Nah, kita masukkan di rumus yaitu M sama dengan N per V. Kita masukkan angkanya 0,1 dibagi dengan 0,15. Dapat hasil 0,67 M. Di materi yang ketiga, kita akan mempelajari hubungan mol dengan jumlah partikel. Dalam setiap massa zat terkandung banyak partikel zat. Avogadro menyebutkan bahwa setiap 1 mol suatu zat memiliki kandungan 6,0,2 dikali 10 pangkat 23 partikel zat. Nah, Na2 ini menunjukkan bilangan Avogadro. Jika di dalam soal diketahui mol dan kita ingin mencari jumlah partikel, maka mol dikali dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, jika kita ingin mengetahui mol dan yang diketahui adalah jumlah partikel, maka dibagi dengan bilangan Avogadro. Biar lebih paham, kita langsung lihat contoh soal yang ketiga. Hitunglah mol dari 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul N2. Nah, di sini diketahui jumlah molekulnya 3,01 dikali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah mol atau N kecil. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. N sama dengan jumlah molekul per Na. Nilai Na di sini 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita masukkan angkanya 3,01 dikali 10 pangkat 23 per 6 kali 02 dikali 10 pangkat 23. Nah, 10 pangkat 23 ini bisa kita eliminasi. Jadi, dapat hasil 0,5 mol. Di materi yang terakhir, kita akan mempelajari hubungan antara mol dengan volume gas, di mana berkaitan dengan volume molar. Volume molar merupakan volume dari 1 mol gas yang diukur pada kondisi tertentu, di mana terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu STP, di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nilai volume molar pada keadaan STP adalah 22,4 liter per mol. Lalu untuk keadaan yang kedua yaitu RTP, diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Untuk nilai volume molarnya yaitu 24 liter per mol. Jika dalam soal diketahui mol dan kita ingin mencari volume gas, maka molnya dikali dengan volume molar. Sebaliknya, jika kita ingin mencari mol dan yang diketahui adalah volume gas, maka volume gasnya dibagi dengan volume molar. Selain dari keadaan STP dan RTP tadi, volume gas juga dapat dicari dengan rumus pada keadaan berikut. Yang pertama, pada keadaan tekanan dan suhu tertentu, maka berlaku persamaan gas ideal P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana P merupakan tekanan, V adalah volume, kemudian N itu adalah mol, lalu R itu adalah tetapan gas ideal, dan yang terakhir adalah T, yaitu suhu mutlak di mana satuannya Kelvin. Nah, yang kedua itu mencari volume gas jika diketahui mol dan volume gas lain pada tekanan dan suhu yang sama atau P dan T yang sama. Kita lihat kembali ke persamaan gas ideal. Jika P dan T-nya sama, kita juga bisa mengeliminasi nilai R-nya ya. Karena nilai R-nya pada gas satu dengan gas yang lainnya itu sama, sehingga kita bisa mengeliminasinya. Nah, kita dapat perbandingan mol dan volume dari kedua gas tersebut. Rumusnya dapat ditulis sebagai N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Untuk lebih paham, mari kita lihat ke contoh soal yang terakhir.
Hitunglah volume 2 mol gas O2 jika diukur pada A. STP, B. RTP, C. Suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 0,5 atm, lalu D. Keadaan di mana 2 liter gas CO2 jumlahnya 0,5 liter. Yang di sini yang ditanyakan adalah volume gas dari O2. Ya, pada keadaan A sampai dengan D. Kita kerjakan yang A dulu, yang STP. STP suhunya 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Lalu kita masukkan ke rumus V sama dengan N dikali 22,4. Nah, 22,4 ini adalah volume molar dari keadaan STP. Lalu molnya dimasukkan 2 dikali 22,4, lalu dapat hasil 44,8 liter. Lalu yang kedua ada RTP dengan suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruang dengan tekanan 1 atm. Kita masukkan rumusnya V sama dengan N dikali 24. 24 ini volume molar keadaan dari RTP. Lalu kita masukkan angkanya 2 dikali 24 dapat hasil 48 liter. Lalu yang C, suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 0,5 atm. Nah, di sini karena suhunya masih Celcius, kita ubah menjadi Kelvin dengan ditambah 273. Jadinya dapat 300 Kelvin. Jadi kita masukkan tekanannya 0,5, V-nya yang dicari, molnya 2, R-nya kita pakai yang 0,082, lalu T-nya 300 Kelvin. Lalu dapat hasil 98,4 liter. Dan yang terakhir adalah keadaan di mana 2 liter gas CO2 jumlahnya 0,5 mol. Nah, di sini kita pakai rumus yang N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Lalu kita masukkan angkanya, N1 kita anggap saja O2, lalu yang N2 itu CO2. Kita masukkan molnya 2 mol per 0,5 mol. Lalu sama dengan V1 per 2 liter, dapat hasil 8 liter. Gimana teman-teman? Sudah paham belum? Semoga penjelasan dari kami mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.